Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Basuki selaku dosen pengampu di pelajaran manajemen kurikulum. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Ihsan. Saya akan menyampaikan tema presentasi pada kali ini yang berjudul KBM, Kegiatan Belajar Mengajar dari fase 8, buku Al-Manhaj wa Anasirahu. Bermula dari definisi KBM, KBM disingkatan dari kegiatan belajar mengajar. KBM adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan guru atau anak didik atau keduanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan atau pembelajaran serta merealisir perkembangan anak didik secara menyeluruh, yakni dari aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan afektif. Lokasi kegiatan KBM meliputi dua tempat, yakni pertama di dalam kelas, yang kedua di luar kelas. Sepanjang dilaksanakan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Itulah yang dinamakan kegiatan belajar mengajar. Lalu kegiatan KBM meliputi kegiatan individual, kelompok atau kolektif. Lalu ada kegiatan belajar verbal dan nonverbal. Yang ketiga kegiatan untuk menggali informasi. Yakni yang dimaksud dengan KBM kita simpulkan artinya yakni segala kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan pola dan cara berpikir, mengembangkan keterampilan atau kemampuan motorik maupun yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan dari aspek karakter anak didik. Itulah yang dimaksud dengan KBM secara definisi terminologi. Baik, kegiatan belajar mengajar menempati posisi di jantung kurikulum. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kegiatan belajar mengajar itu sangat berpengaruh terhadap adanya kurikulum di sekolah. Dari kurikulum di sekolah kita dapat menghasilkan pengalaman-pengalaman yang akan dialami oleh peserta didik. Lalu dari pengalaman yang mereka dapatkan di sekolah, mereka akan mengaplikasikannya di luar sekolah, yakni melalui perilaku-perilaku mereka. Kegiatan belajar mengajar menempati posisi jantung sebabnya karena ia mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pengalaman anak didik. Karena dari sanalah perilaku anak-anak didik dapat diubah dan diperbaiki. Atau dengan kata lain, anak tersebut dapat dididik. Ranah kegiatan belajar mengajar terletak pada tiga aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif dari segi pengetahuan yang ditemukan oleh para siswa didik. Yang kedua dari segi afektif, yakni perilaku yang dihasilkan oleh anak didik. Yang ketiga adalah psikomotorik, yakni segi aspek keterampilan anak didik yang mereka dapatkan dari hasil pengalaman mereka di sekolah. Masuk ke tema fokus pertimbangan KBM. KBM digambarkan menjadi tiga bagian, yakni ada KBM, lalu ada prioritasi kegiatan, lalu ada tujuan standar kompetensi, dan tujuan kompetensi dasar. Maksud dari prioritasi kegiatan adalah pengelolaan kegiatan untuk satu tujuan atau lebih dari tujuan-tujuan kurikulum, tujuan standar kompetensi, dan tujuan kompetensi dasar. Yang dimaksud adalah prioritasi kegiatan adalah menentukan bagaimana kurikulum yang akan ada di sekolah. Jadi kurikulum itu tergantung bagaimana prioritasi kegiatan itu terlaksana di sekolah. Jadi kegiatan KBM itu berdasarkan prioritasi kegiatan untuk menunjukkan standar kompetensi dan tujuan kompetensi dasar bagi para siswa didik yang ada di sekolah. Problem KBM. Permasalahan yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar untuk saat ini adalah pada metode. Yakni metode yang dilaksanakan adalah metode guru sentris, yakni di mana guru mengajar dengan cara memberikan ceramah atau metode ceramah, lalu para siswanya disuruh untuk menghafal, setelah menghafal lalu memperdengarkan apa akan tema yang dibawakan oleh guru dari metode ceramah yang disampaikan tadi. Jadi cara ini secara teoritis disebutkan sebagai method of teaching. Jadi hanya terfokus kegiatan menyampaikan dan mengeksplor pengetahuan saja. Jadi metode ini tidak sering ditolak karena pengaruhnya lemah pada aspek afektif atau sikap perilaku anak didik. Nah, lantas bagaimana untuk problem solving atau menemukan solusi dari problem KBM yang ada, yakni dengan adanya klasifikasi KBM. Berbagai macam klasifikasi KBM sesuai dengan tujuan atau alat ukur yang digunakan dalam mengajar. Jadi bagaimana suatu mata pelajaran itu ada, maka kegiatan belajar mengajarnya pun perlu diklasifikasi. Mana nih yang cocok untuk metode belajarnya tersebut, begitu.
Baik, masuk pada klasifikasi pertama, yakni klasifikasi berdasarkan kegiatan realitas atau bersifat abstraktif dan realitas. Di sini ada gambar piramida, yakni maksud dari gambar piramida tersebut adalah jika melihat berturut dari bawah hingga ke puncak kerucut, maka kegiatan-kegiatan dan pengalaman yang diperoleh para peserta didik semakin lebih bersifat abstrak atau kurang jelas. Yakni coba kita lihat contohnya di sini, yakni adanya pengalaman langsung konstruktif di mana para siswa langsung ikut dan terjun melaksanakan sesuatu yang menjadi pengalaman dia. Semakin ke atas pengalaman yang disertakan, lalu unjuk kerja, ini masih bersifat suatu hal atau ilmu pengetahuan yang ditemui oleh para siswa bersifat pengalaman. Jadi bisa langsung diketahui kejelasannya atau masih bersifat realitas. Lalu adanya kunjungan lapangan. Nah, semakin ke atas adanya pertunjukan atau display di mana para siswa hanya melihat saja pertunjukan yang ada atau display yang disediakan oleh media-media tersebut. Lalu adanya televisi di mana peserta didik tidak langsung terjun ke lapangan namun hanya menyaksikan saja. Lalu semakin ke atas rekaman radio atau yang tidak bergambar di mana para peserta didik mendapatkan informasi semakin abstrak karena tidak dapat dilihat dan para siswa didik tidak dapat langsung terjun ke lapangan. Semakin ke atas hanya adanya simbol-simbol visual saja, tidak ada suara dan lain-lain, bahkan sampai menuju kepada simbol kata. Jadi dari urutan bawah hingga ke atas itu menunjukkan abstraktif. Semakin meningkatnya susunan piramida tersebut, maka ilmu pengetahuan yang ditemui oleh para siswa didik itu akan semakin bersifat abstrak. Penjelasannya, pengalaman sama dengan fakta, lalu pengalaman, lalu meniru, jadi itu bersifat dinamis. Dinamis di sini diartikan bahwa peserta didik bisa langsung mengetahui serta melaksanakan hal-hal yang mereka alami ketika mereka terjun di lapangan. Nah, maka semakin jauh dari pengalaman, maka pengetahuan akan semakin bersifat abstraktif atau melawan realitas yang ada. Klasifikasi kedua, yakni berdasarkan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama di dalam kelas, yang kedua ada di luar kelas, indoor atau outdoor. Kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan di dalam kelas yakni seperti metode ceramah, mendengarkan, diskusi, dan lain-lain. Yakni segala kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan di dalam kelas. Adapun di luar kelas yakni dapat dilakukan kegiatan seperti bermain, berperan drama, kegiatan kolektif, dan lain-lain. Klasifikasi ketiga. Klasifikasi ketiga berdasarkan kapasitas jumlah peserta kegiatan, yakni kelompok besar, ada kelompok kecil, ada individual. Di mana kelompok besar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara diskusi kelas, menonton film sejarah, dan lain sebagainya. Yakni segala kegiatan belajar mengajar yang yang dapat dilaksanakan dengan jumlah kapasitas peserta didik yang banyak. Yang kedua adanya kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil di sini dapat dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar seperti kelompok kerja atau tugas, membuat majalah dinding untuk sekolah atau untuk kelas dan lain-lain. Adapun juga kegiatan belajar mengajar secara individual yakni seperti guru menugaskan kepada setiap peserta didik di kelas untuk mengarang cerita atau melakukan penelitian mandiri, pekerjaan rumah, atau PR ya, dan lain-lain seperti itu. Klasifikasi keempat, yakni berdasarkan indera yang digunakan oleh peserta didik. Ada kegiatan auditory, ada kegiatan visual, ada kegiatan vokal, dan kinetik. Contoh dari kegiatan auditori yakni yang berhubungan terhadap lab-lab ya, seperti rekaman atau lab bahasa. Kegiatan visual seperti mengunjungi galeri seni, menonton video, atau stand-stand ilmiah yang dimana para peserta didik dapat langsung menyaksikan secara visual. Yang ketiga adanya kegiatan vokal, yakni adanya pidato, kegiatan pidato, bernyanyi, atau seminar-seminar. Kegiatan kinetik yakni seperti membuat eksperimen, lalu pelatihan-pelatihan, atau bermain. Yang kelima ada klasifikasi berdasarkan tujuan. Maksud di sini adalah kegiatan menggali informasi diantaranya, seperti membaca buku, mendengar berita, lalu kegiatan mengembangkan kemampuan motorik seperti pelatihan fotokopi, di mana bagaimana para peserta didik dilatih untuk mengoperasikan peralatan-peralatan sekolah seperti peralatan yang ada di mesin fotokopi atau bagaimana cara menggunakan komputer.
Lalu kegiatan yang ketiga bertujuan membantu kehalusan perasaan seperti para peserta didik berlatih untuk membaca puisi, mengunjungi galeri seni, di mana yang dilatih dari kegiatan KBM tersebut, dari kegiatan belajar mengajar tersebut adalah bagaimana menumbuhkan rasa kehalusan perasaan. Yang keempat adalah kegiatan untuk membentuk pemahaman dan generalisasi seperti membaca berita, menonton video sejarah, meneliti foto atau gambar di mana para siswa atau peserta didik dapat mengambil informasi lalu menyimpulkan hal tersebut menjadi lebih luas lagi. Klasifikasi keenam atau terakhir, yakni klasifikasi berdasarkan tindakan atau proses. Yakni di sana para peserta didik dilatih dalam kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar untuk menemukan, menguji coba, mendalami, meneliti, merenung, mengidentifikasi, menilai, meneliti kembali, mempertanyakan, dan mendasarkan hasil temuan mereka dengan dalil-dalil yang ada. Itulah klasifikasi kegiatan belajar mengajar yang diperlukan sesuai dengan kurikulum ataupun mata pelajarannya. Jadi tidak bisa segala pelajaran hanya bertuju atau bertumpu pada guru sentris gitu. Jadi tidak bisa semuanya dengan metode ceramah, melainkan bagaimana kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan apa yang menjadi mata pelajarannya tersebut. Masuk kepada tema prioritasi kegiatan, yakni bagaimana memilih kegiatan belajar mengajar. Prioritasi kegiatan seperti yang sudah kita jelaskan adalah pengelolaan kegiatan untuk satu tujuan atau lebih dari tujuan-tujuan kurikulum untuk menentukan tujuan standar kompetensi dan tujuan kompetensi dasar para siswa didik. Cara mencapai tujuan SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, yakni menentukan kaidah-kaidah, norma-norma, prinsip-prinsip, dan parameter dalam memilih kegiatan yang ada untuk mempelajari mata pelajaran yang ada di sekolah. Ada beberapa prinsip yang dikemukakan, yakni tentang prioritasi kegiatan. Yang pertama adalah parameter Burton. Nah, jika suatu kegiatan pembelajaran diusulkan, maka usulan demikian tidak akan diterima kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi Burton memiliki prinsip apabila suatu pembelajaran diusulkan, maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang pertama adanya pandangan murid akan kegiatan, yakni pandangan murid kegiatan dapat mewujudkan tujuan-tujuan mereka yang mereka inginkan. Lalu adanya penilaian guru di mana kegiatan sama dengan mewujudkan tujuan-tujuan para murid. Jadi dari murid ketika melakukan kegiatan tersebut dapat mewujudkan cita-citanya, begitupun dengan penilaian para guru di mana kegiatan tersebut dapat membantu para murid untuk mewujudkan cita-cita mereka. Yang kedua, adanya kegiatan sama dengan sesuai tingkat kematangan siswa. Jadi kegiatan yang diadakan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan tingkat kematangan para siswa. Jangan diartikan bahwasannya semua dipukul rata, melainkan ada tahapan-tahapan di mana para siswa didik dapat mempelajari mata pelajaran mereka sesuai tingkat kematangan mereka. Lalu yang ketiga adanya kegiatan adalah aplikasi. Jadi semua yang dipelajari dapat diaplikasikan oleh para murid. Lalu berikutnya kegiatan sama dengan kombinasi dengan kegiatan-kegiatan lain, yakni suatu kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan yang lain. Jadi satu ilmu pengetahuan saling berhubungan dengan pengetahuan lainnya. Yang terakhir, kegiatan sama dengan mengatasi perbedaan individual. Yakni kegiatan belajar mengajar dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar para peserta didik atau seluruh pelajaran dapat memahamkan para siswa didik untuk saling memahami akan adanya perbedaan individual di antara mereka. Prinsip yang kedua yakni melalui parameter Zeiss. Zeiss menyampaikan bahwa prioritasi atau upaya memilih jenis KBM harus berpijak pada tujuan-tujuan kurikulum. Prinsip-prinsip dasarnya, isinya dan pengalamannya juga harus merujuk kepada peserta didik. yakni yang dimaksud oleh Zeiss dari prinsipnya dengan parameternya, tujuan kurikulum di sini adalah kurikulum dapat mengembangkan keterampilan motorik para siswa. Jadi apabila ada suatu kurikulum di sekolah, maka kurikulum tersebut harus melahirkan setelah adanya kegiatan belajar mengajar itu
ilmu yang didapatkan oleh para peserta didik dapat dikembangkan serta menjadi keterampilan motorik bagi para siswa. Yang kedua, dapat mengembangkan nilai-nilai sosial yang positif bagi para siswa. Jadi tujuan kurikulum harus berdasarkan harus melahirkan keterampilan motorik bagi para siswa dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang positif bagi para siswa untuk penerapannya di masyarakat. Yang kedua, konsistensi pada dasar-dasar konstruksi kurikulum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kurikulum itu harus membuat para siswa didik agar dapat berpikir bagaimana menuju visi, lalu bagaimana menumbuhkan keberanian, lalu pemahaman kondisi untuk para siswa. Jadi kurikulum harus memahamkan para siswa untuk dapat memahami visi, menumbuhkan keberanian dalam diri para siswa didik, lalu pemahaman tentang kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Yang kedua, memperluas wawasan para siswa, menambah kematangan pengalaman dan mampu beradaptasi. Itulah yang menjadi parameter ZAIS dalam dalam memilih kegiatan KBM. Lalu yang ketiga, adanya isi konten dan kegiatan. Seperti adanya studi tour, membaca, memecahkan masalah, isi konten dan kegiatan yang ada dalam KBM tersebut dapat mempengaruhi dan memperdalam pengalaman para siswa didik untuk dapat mengeksplor pengetahuan-pengetahuan mereka sehingga menjadi pengalaman yang akan berlaku pada aspek afektif dan psikomotorik para siswa. Yang terakhir, parameter ZAIS adalah pengalaman peserta didik. Yakni pengalaman mencangkup 3 aspek. Yang pertama kemampuan, budaya, dan kepentingan. Di mana kegiatan belajar mengajar ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan atau memperluas pengalaman para siswa didik untuk mengembangkan kemampuannya, memahami akan budaya-budaya yang mereka jalani dan mereka mengetahui kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat atau diri mereka selaku siswa didik. Berikut makalah dari Fasal 8 tentang kegiatan belajar mengajar yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.